Makasih. Selamat malam, Mbak Dian. Selamat malam. Selamat malam, Pak Sandi, Kang Madu, kawan-kawan yang lain. Malam, Pak. Selamat malam. 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 Jadi sambil malam-malam teman-teman, sambil mendengarkan pembukaan dari Mbak Dian yang makasih banget tadi. Rasanya tersanjung banget deh. Biasa juga kalau baca Mbak CV, Dian bawain. Baca CV kan udah biasa ya Pak ya. Tapi yang tertarik itu loh, passion itu yang paling penting. Ya, sambil mendengarkan Mbak Dian tadi saya sempat sekilas melihat kawan-kawan, ada banyak yang sudah kenal dan senior-senior saya juga di dunia account management. Kemudian ada beberapa juga yang sepertinya memang baru pertama kali ketemu di forum ini. Jadi ini yang bagi saya Mbak Dian mengisi acara di Komet ini menjadi salah satu kebahagiaan juga ketemu dengan teman-teman baru gitu. Yes, betul. Kalian pun juga gitu, Pak. Ya, oke. Pertama mau disclaimer dulu kalau suaranya rada turun, mohon maaf. Biasa kalau trainer seharian bersuara ya mudah-mudahan tetap semangat lah. Paling nggak kalau suaranya tidak mendukung, paling nggak semangatnya ya Mbak Dian ya. Yo, betul Pak. Ya, baik. Kawan-kawan, sudah disampaikan Mbak Dian tadi, saya memang lebih banyak di marketing, terutama marketingnya di business to business marketing. Atau kalau di perusahaan saya di Telkom itu dikenalnya dengan konsep account management. Jadi kita malam ini coba diskusi tentang account management. Yes. Baik, sebelum saya share slide, tadi kayaknya beberapa baru ikut ya Mbak Dian ya, di sesi yang sebelumnya nggak ikut ya, oke. Betul Pak. Ya. Kalau baca dari, ya tadi saya nggak bisa ngelihat semuanya sih ya. Oke. Jadi kalau kawan-kawan belum ikut sesi sebelumnya, memang rekomendasi kita sih bisa diikuti lagi di YouTube, karena itu udah ada. Yes. Saya sudah dapat linknya waktu itu dari Pak Antoni De Martin. Materi malam ini sedikit banyak terkait, walaupun memang tidak perlu ikut materi sebelumnya sih untuk bisa ngikutin materi malam ini, karena memang desainnya kita coba buat sesuatu yang bisa membuat kita berdiskusi. Mungkin itu ya esensinya ya. Oke Pak. Baik, saya izin tampilkan slide ya kawan-kawan. Silakan Pak. Oke, berbeda dengan materi sebelumnya waktu itu berapa minggu yang lalu ya? Udah sebulan lebih kayaknya Mbak Dian ya? Oh udah Pak, udah sebulan lebih. Ya, materi yang saya bawakan saat itu lebih banyak saya ambil dari studi saya. Pada saat saya diberi kesempatan oleh kantor bersekolah, kemudian salah satu bagian dari studi saya adalah tentang ethical leadership di B2B marketing atau di account management. Jadi materinya waktu itu saya kasih judul Ethical Account Management. Nah, saya balik ke Telkom Korpu untuk mengajar kembali itu kurang lebih 2018 pertengahan. Di situ dapat kesempatan untuk mengembangkan lagi satu konsep yang kita eksperimentasi, karena katanya di dunia digital ini semuanya perlu kita eksperimentasi biar tidak jumut istilahnya ya, berkembang terus. Nah, saya dapat kesempatan untuk mencobanya di salah satu operator mobile di Indonesia gitu. Dan dapat kesempatan itu sangat berharga bagi saya karena konsepnya kemudian paling tidak bisa kita uji coba. Esensinya simple sebenarnya, bagaimana agility yang biasa kita dengarkan menjadi salah satu keyword atau kata sakti di era digital ini kemudian kita combine dengan ilmu yang sudah kita punya di account management. Nah, perkawinannya itulah yang kita sebut sebagai agile account management. Kalau saya ditanya apakah konsep ini memberi nilai tambah? Kalau yang dimaksud nilai tambah finansial, iya, karena beberapa eksperimentasi yang kita lakukan menunjukkan hal itu. Tapi tentunya pada saat kita mengimplementasi suatu konsep tidak sekedar
nilai tambah finansial, tapi ada nilai tambah lain yang mungkin perlu kita consider juga, termasuk di dalamnya moral karyawan gitu. Moral karyawan dalam hal ini moral teman-teman di sales. Karena pendekatan ini secara sederhana saya menyebutkannya akan membuat kawan-kawan bergerak dari sekedar melakukan transaksional activity menjadi sesuatu yang transformational activity. Nah, apa itu transaksional dan apa itu transformasional? Yuk kita sama-sama diskusikan di agenda kita malam ini. Oh ya, Mbak Dian direkam ya? Direkam nggak? Siap, direkam. Oke, siap. Karena biasanya teman-teman pada minta rekaman habis ini. Aman, nanti direkam dan dimasukkan juga nanti ada di Antonio Dio Martin official. Siap. Yes. Oke, kawan-kawan feel free untuk menginterrupt saya kapan saja, karena saya akan coba membawakannya juga sambil melihat-lihat teman-teman, walaupun layar saya tidak terlalu besar, tapi kayaknya perlu minta bantuan Mbak Dian nih kalau ada yang bertanya lewat chat room, karena saya tidak bisa buka barengan. Siap. Baik, sebelum kita masuk, saya sambil mau memperkenalkan tools yang ada di Zoom, tools Annotate. Kawan-kawan kalau pakai notebook, laptop atau komputer, itu kalau mouse-nya diarahkan ke atas, itu ada pilihan View More, kemudian Annotate. Boleh dicoba. Atau Annotate langsung di atas. Nah, itu ada pilihan, ada beberapa icon yang muncul di sana. Silahkan pilih teks, kalau ada yang mau nulis nama boleh. Nah, sambil kita coba, silahkan tulis ekspektasi kawan-kawan terhadap sesi kita malam ini. Ini saya coba dulu ya. Oke. Harapan saya adalah, nah sekarang silahkan teman-teman nulis harapannya kawan-kawan terhadap sesi kita malam ini. Oke, silakan Bapak Ibu, teman-teman semua. Caranya bagaimana? Anda lihat di bagian atas gitu ya, ada annotate. Lalu kemudian silakan pilih annotate-nya. Setelah pilih annotate-nya, Anda kemudian tinggal pilih teks, Bapak Ibu. Bagi Anda yang belum pernah sama sekali. Actually for me, this is the first time juga menggunakan bagian satu ini. Thank you for Pasuban. Nah, Bapak Ibu waktu Anda mengisikan, tolong mengisinya di bagian-bagian yang kosong ya. Jadi supaya lebih praktis aja gitu, dan semuanya bisa kebaca tulisannya. Silakan Bapak Ibu, apa harapan Anda? Yeah. Ada beberapa yang kata-kata terputus, mungkin pas ngenternya kecepatan kali ya. Kecepatan. Yes. Oh iya, itu ada yang milih garis, milihnya jangan yang draw Bapak Ibu, milihnya yang teks biar yang bisa teks, Bapak Ibu. Nulis. Sip. Oke, silakan yang belum lebih tahu. Oke, baik. Ini ada kawan dari Witel Jambi nih. Makasih. Kalau di Telkom, Mbak Dian, Witel itu singkatan dari wilayah telekomunikasi, itu kawan-kawan yang di ujung tombak kita. Oh ya, ya benar. Saya kebetulan family di Makassar ada beberapa yang kerjanya di Telkom juga. Oh gitu, baik. Saya lumayan tahu istilahnya. Kayaknya lagi ada yang seneng pakai Annotate nih, ada yang pakai panah-panah. Yang satu ini saya nggak tahu nih bagaimana caranya. Mbak Dian bisa jawab kah? Ada yang pengen dapat jodoh ternyata dari sini. Aduh, luar biasa. Kalau begitu minta tolong Bapak Ibu bagi Anda yang belum menemukan jodoh Anda bisa videonya ditayangkan gitu ya. Supaya kelihatan. Boleh nanti kita kasih kesempatan lah 2 menit untuk menampilkan video klipnya. Nanti kita foto bersama di tengah-tengah kali ya Pak Suban ya. Sembari siap. Oke, menambah itu wawasan berarti ya. Ya. Lalu solutif atas semua masalah customer. Oke, customer. Menambah pengetahuan, menambah wawasan tentang aku. Apa sih Agile AM itu? Oke. Wow. Oke, ini masih bertambah terus kah? Kayaknya sudah ya.
Kayaknya Teman-teman kita sudah. cukup kayak Oke. kesenangan udah mulai main bergaris-garis ini. Atau jangan-jangan sama anaknya gitu ya. Oke, sambil saya save dulu screen-nya. Oke, sip. Siap. Oke, makasih teman-teman menambah wawasan. Mudah-mudahan dengan diskusi kita, wawasan kita bertambah. Bukan hanya informasi dari saya tentunya, karena saya tahu ini ada beberapa yang profesinya memang account management, ada beberapa yang di marketing, jadi kita yuk saling diskusi gitu. Terus terang konsep ini kalau saya ditanya referensinya apa gitu, saya juga di akademik, referensinya belum ada secara akademik kawan-kawan. Jadi ini kesempatan kita yang mau menyumbangkan konsep baru. Konsep ini sebenarnya konsep yang masih sangat baru gitu. Kita tahu account management, kita tahu agility, tapi mengcombine agile dan account management adalah konsep yang sangat baru. Oke, sudah saya save, saya izin clear, kemudian kita ke slide berikutnya. Kurang lebih objektif kita atau konten kita yang akan kita diskusikan di sekitar 1 jam ke depan ini ada 3. Satu, saya pengen mengulas sedikit dan mungkin bahasanya lebih ke menyamakan pemahaman kita terkait industrial buying behavior. Di modul sebelumnya, di materi sebelumnya, kita sudah membedakan antara B2B dan B2C, yang esensinya memang bisnis to bisnis itu sesuatu yang lebih kompleks, karena pengambil keputusannya lebih banyak, kemudian proses pengambilan keputusannya juga jauh lebih kompleks dibandingkan yang consumer. Itu akan kita coba diskusikan kembali. Kemudian apa itu agility? Saya ambil satu saja referensi yang menurut saya relatif lebih mudah memahaminya, terutama bagi orang-orang yang berkecimpung di luar dunia itu. Kemudian bagian terakhir kita coba diskusi tentang konsep account management. Sebelum mulai masuk ke industrial buying behavior, ada satu, tadi ada yang katanya minta referensi. Ya, ini salah satu referensi yang saya sangat gemari. Bukan referensi baru, karena tahun 2011, kalau nggak salah ada update-nya, tapi tidak terlalu baru juga maksud saya, lebih dari 5 tahun lah. Nah, yang menarik dari konsep ini, bagaimana Pine and Gilmore mengemukakan perlunya dilakukan kustomisasi. Jadi kalau kita lihat, esensi dari grafis ini sebenarnya sebelah kiri ada sumbu tegak, di mana competitive position-nya mulai dari yang undifferentiated menjadi differentiated. Artinya pada saat kita tidak berbeda dibanding kompetitor, itu yang bagian bawah sebelah kiri, maka kemungkinan memenangkan persaingan menjadi lebih kecil. Idenya kan demikian ya, makin berbeda kita dibanding kompetitor, dan berbedanya tentu sejalan dengan yang kanan, sumbu kanan, needs of customer, maka peluang kita untuk mendapatkan market share yang lebih besar dibanding kompetitor tentunya akan menjadi lebih besar. Nah, resepnya kalau dari Pine and Gilmore itu simple sebenarnya. Simple kata-katanya, tapi implementasinya saya yakin teman-teman pada tahu tidak terlalu sederhana. Esensinya adalah kustomisasi. Di sini dia menggambarkan bagaimana komoditi itu menjadi goods, kemudian menjadi services, menjadi experience, dan menjadi transformation dengan melakukan kustomisasi. Impact dari kustomisasi menurut Pine and Gilmore itu paling bawah. Dengan melakukan kustomisasi artinya harga kita atau value, saya lebih senang menyebutkan value sebenarnya, value layanan yang kita berikan bagi pelanggan akan menjadi premium. Kalau di bukunya dia biasanya mencontohkan kopi. Nah, kopi kalau komoditas, Mbak Dian mungkin lebih tahu dari saya tuh harga kopi kalau dijual di pasar sebagai bubuk kopi saja itu harganya berapa ya sekilo? Ya kebayang lah. 20.000, 30 lebih kali ya. Tergantung. Kemudian pada saat itu dijadikan kopi yang sudah diseduh di warung, tentu hitungannya udah bukan kilo lagi ya, udah bukan gram lagi kayak, tapi udah hitungannya per cangkir. Artinya nilainya akan naik gitu. Apalagi disajikan di warung yang lebih baik, warung yang bonafit. Sekarang
belum buka kali ya? Udah buka belum Mbak Dian ya, warung-warung kopi? Ada beberapa yang udah buka kayaknya, Udah Pak. buka ya? Kalau di Oke, sini oke. sih dekat saya udah. Nah, makin keren warungnya, makin tinggi experience yang didapat pelanggan di sana gitu, maka harganya tentunya makin premium. Kita tahu lah sekarang apa namanya, warung-warung kopi, bukan warung sekarang nyebutnya ya, kalau udah premium gitu ya, udah kafe nyebutnya. Jadi nyebutnya aja beda gitu dari warung ke kafe. Nah, tahapan itu yang disebut oleh Pine and Gilmore sebagai customisasi. Artinya esensi dari layanan yang kita berikan, value dari layanan yang kita berikan akan makin baik apabila kita melakukan customisasi. Dan itu esensi dari bisnis to bisnis. Bagaimana kita membuat customisasi, membuat sesuatu yang berbeda atau relatif berbeda antara satu pelanggan dan pelanggan yang lainnya. Berbedanya terkait dengan apa? Terkait dengan sumbu yang paling kanan, gitu. Relevan terhadap kebutuhan customer. Nah, ini sedikit reminder ke kita semua bahwa yang disebut sebagai B2B itu prosesnya memang relatif kompleks. Kalau dalam bahasa sederhananya, saya suka formula yang bawah ini. B2B sama dengan B2B2C. Gitu. Artinya pada saat kita melayani pelanggan yang sifatnya industrial customer, saya pakai bolak-balik ya istilah B2B dan industrial customer karena pada dasarnya relatif sama. Pada saat kita men-serve pelanggan yang berupa perusahaan yang lain, pada dasarnya kita perlu memperhatikan pelanggannya dia juga gitu. Jadi esensi B2B itu sama dengan B2B2C. Kemudian prosesnya melibatkan proses yang relatif kompleks. Kalau di istilah kita, kalau kawan-kawan ingin memahami organisasi pelanggannya, lihatlah organisasi kita sendiri gitu. Karena biasanya mirip gitu. Satu perusahaan dengan perusahaan yang lain biasanya mirip. Unit-unitnya ya kurang lebih itu juga gitu. Marketing, production, ada keuangan, ada operation, ada pengadaan dan lain-lain gitu. Jadi pada saat kita ingin memahami customer, biasanya ini satu tips nih. Biasanya cara paling simpel adalah coba pahami organisasi kita sendiri. Karena kita biasanya bisa melihat cerminan apa yang di organisasi kita dengan di organisasi pelanggan. Oke, baik. Itu terkait dengan proses B2B. Saya mau memperkenalkan satu model, terutama untuk kawan-kawan account manager. Tadi saya lihat ada yang account manager eksternal, ada account manager kawan-kawan di retail. Kita coba bicara proses di pelanggan. Jadi kita lepaskan dulu baju kita sebagai penyedia layanan, kita coba masuk dulu ke proses di pelanggan. Kalau saya coba gambarkan tahapan-tahapan proses di pelanggan itu kurang lebih seperti ini. Jadi pelanggan biasanya, sama lah, tadi kan saya bercerita bagaimana kita mempelajari pelanggan dengan cara mempelajari organisasi kita sendiri. Oke, baik. Bapak Ibu silahkan kita review. Kalau di organisasi kita punya permasalahan atau punya aspirasi lah misalnya. Kita pengen implementasi paling simpel. Kita pengen implementasi, selama ini perusahaan kita nggak punya channel yang efektif melalui website. Selama ini kita kalau menghubungi pelanggan atau dihubungi pelanggan lewat telepon. Kita pengen implementasi channel yang namanya sosial media atau website. Nah, itu artinya tahapannya adalah tahapan problem recognition. Kenapa kita memerlukan itu? Ya bisa jadi karena selama ini banyak keluhan. Kalau harus menghubungi orang per orang, itu nggak akan ketemu atau problemnya tidak terselesaikan. Kita melihat itu sebagai suatu masalah yang perlu kita selesaikan. Kemudian apa yang kita lakukan? Kita cari tahu dong. Kita cari tahu seperti apa sih membangun channel yang baik melalui sosial media. Seperti apa channel yang baik melalui website misalnya. Di sini saya tahu ada Pak Daniel yang bisa bantu kita kalau terkait dengan digital. Nah, begitu kita identifikasi problemnya, kemudian kita secara umum
itu yang disebut sebagai general description of need. Oke, saya tahu kalau saya pengen bangun website, berarti saya perlu apa tuh kalau bangun website? Perlu orang yang bisa bantu saya untuk mendesain websitenya, itu satu. Terus yang kedua, saya perlu orang yang bisa menyediakan infrastrukturnya. Terus apalagi 3, 4, 5 gitu. Secara umum saya tahu itu gitu. Kemudian saya mulai masuk ke product specification. Jadi tahapan ketiga adalah product specification. Desainer seperti apa yang saya perlukan? Oh, desainer yang biasa bantu untuk industri saya gitu. Karena saya misalnya trading, consumer goods atau trading apalah, maka dia akan bantu di sana gitu. Nah, mulailah saya mencari supplier. Saya mencari vendor, saya mencari orang yang bisa membantu saya. Setelah itu saya akan minta mereka masukin proposal. Itu tahapan di mana saya meminta proposal dan menganalisa proposalnya. Kalau lebih dari satu, maka tahapan berikutnya adalah supplier selection. Ada yang kalau nilainya besar, strategis, dia kemudian tender. Tapi kalau bisa dipilih dengan model yang lain, dia bisa tunjuk langsung atau bisa beauty contest atau lain-lainnya. Gitu. Setelah dia milih, kemudian tahapan berikutnya ya berarti kita sudah punya agreement, kita tinggal repeat order bahasanya ya, atau routine order. Kemudian terakhir kita review performance-nya. Nah, itu proses yang terjadi di perusahaan atau di industri yang kita sebut sebagai industrial buying behavior. Nah, karena di sini banyak kawan-kawan account manager, kemudian teman-teman yang lain dari marketing juga, saya pengen tahu nih dari pengalaman teman-teman. Boleh ya kita pakai annotate lagi ya? Boleh. Boleh, oke. Cuma Boleh, kali ini bukan teks, kali ini teman-teman pilihnya bintang. Jadi annotate, tolong pilih bintang, itu adanya di stem. Jadi kalau kawan-kawan annotate, kemudian klik stem, kemudian pilih bintang, silahkan tempatkan di mana yang kawan-kawan biasa lakukan. Jadi sebagai orang marketing, sebagai account manager, biasanya di tahapan mana nih teman-teman ketemu dengan pelanggan? Apakah di supplier search, atau di product specification, atau di mana nih? Oke, silahkan. Yang ini diisi, ya. Wah, ini kayaknya udah ketahuan yang mana. Oke. Ini harus salah satu yang paling, Pak, atau bisa mana? Di mana mulainya? Di mana mulainya? Artinya mulainya. Salah satu. Okay. Siap. Kawan-kawan biasanya mulai di mana? Nah, nanti saya minta yang sudah mengisi, silahkan di unmute. Saya pengen tahu yang mengisi yang saya tebelin nih, supplier search. Ini ada berapa nih? Ada 7 nih yang isi. Mungkin salah satu silahkan. Silahkan bercerita. Supplier search yang dimaksud seperti apa, kemudian kawan-kawan kenapa mulainya dari sana. Boleh bagi Bapak Ibu yang tadi memilih supplier search, boleh dong di-unmute aja salah satu dari Bapak Ibu, siapapun yang mau share. Anda tinggal meng-unmute, lalu kemudian share dong kenapa Anda memulainya dari situ, gitu ya Pak? Ya, ya. Ya. Siapakah Bapak atau Ibu? Ada yang mau share? Jangan malu-malu loh. Nggak akan dihukum kok. Nggak akan mempengaruhi performance Anda, penilaian Anda. Mari Bapak Ibu silakan di-unmute. Silahkan. Yang mengisi di supplier search silahkan. Kita sambil diskusi teman-teman. Kalau ini nggak ada yang benar, nggak ada yang salah ini. Kita pengen diskusi selama ini kawan-kawan mulainya dari mana kalau ketemu dengan pelanggan itu. Wah, pada lagi merangkai kata kayaknya Pak. Oh, ada yang unmute kah?
Oh, sorry. Dari tadi saya ternyata videonya tutup ya. Silakan Bapak Ibu. Bagi Anda yang tadi memilih supplier search, kenapa Anda dari situ biasanya mulainya? Apakah karena itu yang di bold sama Pak Suban atau gimana? Kalau malu-malu untuk unmute boleh, di chat juga boleh. Nah, ini Ibu Dian ada yang raise hand nih, Pak Suprapto Lasmin. Oh, oke. Yes, Pak Suprapto Yes. mau sharing tentang yang pilihannya Pak Suprapto? Boleh, kalau Pak Suprapto mau share, boleh di videonya ditampilkan Boleh ya dengan ya. suaranya. Langsung di unmute saja Pak Suprapto. Yes. Oke. Ini tiba-tiba pada silent ya. Topet biasanya rame banget loh. Kalau ini ngomong, yuk mari Bapak Ibu. Yeay. Kalau tidak ini nggak di unmute, boleh di chat juga boleh. Yuk, silahkan. Ini model yang bagi saya dalam konteks account management sangat berharga, karena model ini menyampaikan banyak hal ke kita. Jadi pilihan ini nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, tapi nanti dari sini kita akan coba review bareng-bareng gitu. Silahkan, siapa yang mau komen duluan? Kalau nggak di supplier search atau di titik mana aja deh, siapa silahkan. Silahkan disampaikan milihnya yang mana, startnya, kemudian dielaborasi. Izin Pak. Dengan ya, silakan. Pak siapa? Oke, Pak Hafiz. Dengan Hafiz, Pak. Yes, silakan Pak Hafiz. Ya, Pak Suban, saya tadi pilih supplier search sebenarnya. Oh, gitu. Karena, ya, kebetulan saya sempat menjadi tim sales di pelanggan saya, B2B di oil and gas ya. Di segmen oil and gas, sehingga banyak proses tender yang diumumkan via koran gitu ya, untuk proses tendernya tersebut. Sehingga kita mencoba-coba untuk mencari sales dari pengumuman tender itu, Pak Suban. Mungkin yang dimaksud supplier search seperti itu ya, Pak Suban? Ya, betul. Ya, berawal dari situ saya dan teman-teman dari AM dan teman-teman solusi itu berawal dari pengumuman tender, baru kita join proses bidding, dan kita effort lah untuk menjadi pemenang di tender tersebut gitu, Pak. Mungkin itu pengalaman saja. Keren. Thank you, Pak. Makasih, Pak Hafiz. Yang lain silahkan, ada lagi? Yang mungkin... Boleh share, Pak Subhan atau Bu Dian ya? Silakan, Bu Dia. Ya, makasih Pak Subhan atau Bu Dian. Yes. Sharing sedikit, jadi pernah mengalami juga dari mulai problem recognition, kemudian akhirnya juga pernah mengalami juga sampai tahapan supplier, di tahapan kita masuknya di supplier search. Jadi memang kalau yang di kami sih mengalaminya karena memang kami ini masih newbie gitu ya, newbie di bisnis itu. Sebenarnya tidak di bisnis itu nggak newbie, tetapi biasanya kita bermain di pasar internal atau yang captive sekali. Ketika kita mau mencoba mencari pasar yang di eksternal inilah, akhirnya kita startingnya dari yang tahapan yang supplier search. Jadi, saya dari GSD, Pak Subhan. Oh iya. Jadi yang biasa melayani hanya untuk grup, tiba-tiba kami harus mencari pasar dari luar grup. Nah ini akhirnya tahap pertama yang kami lakukan adalah melalui tahapan supplier search ini dulu. Itu saja sih. Dan so far ya sesudah itu ini menjadi pengalaman ini menjadi setelah kita dapat akhirnya menang menjadi basic customer kita yang akhirnya kita bisa kembali atau kita bisa mulai tahapan dari mulai problem recognition gitu. Oke. Thank you Bu Dia for share. Makasih Bu Dia, keren ininya sharing pengalamannya. Ada lagi yang mau sharing silahkan. Mungkin yang bergerak lebih bawah setelah supplier search, kalau ada yang mau sharing silahkan. Izin Pak Subhan, saya memang pada umumnya untuk pelanggan-pelanggan yang sudah kita intimasinya lebih tinggi, biasanya kita berawal
dari program recognition, Pak. Tapi untuk pelanggan-pelanggan yang intimasinya rendah, biasanya kita masuknya sudah di supplier search. Apalagi untuk masuk itu kita tahunya dari pengumuman tender gitu, Pak. Mungkin itu aja Pak sharing kami, Pak. Terima kasih, Pak. Wes, thank you Pak Wilson. Terima kasih Pak Wilson. Jadi apa yang disampaikan 3 rekan tadi menurut saya men-summary model ini dengan baik, Mbak Dian. Yes. Jadi memang tidak gampang mulai dari atas gitu. Karena problem recognition itu biasanya belum terlihat ke eksternal dari organisasinya pelanggan. Biasanya di tahapan itu yang bicara itu baru di level misalnya unit pengembangan usahanya pelanggan gitu, atau unit perencanaan marketingnya dia gitu. Jadi unit-unit atau orang-orang di dalam organisasi pelanggan yang bisa mengidentifikasi lebih awal, baik itu di proses perencanaan maupun proses evaluasi dan improvement. Baru kelihatan keluar itu mulai dari yang ke supplier search memang. Karena di sana perusahaan itu atau pelanggan itu sudah mulai nyari nih. Dia sudah tahu persis akan membeli apa, baru dia announce. Kalau dia belum tahu mau beli apa kan dia nggak bisa ngumumin kan. Jadi yang biasanya teman-teman lakukan, saya senang dengan yang Pak Wilson tadi, karena betul Pak, itu dimensinya adalah dimensi relationship. Bagaimana masuk ke yang lebih atas itu dimensinya dimensi relationship. Dan menurut Robinson, nah ini saya mau close dulu, yang ini. Oke, makasih banyak masukannya teman-teman ya. Kita jadi punya data bahwa ternyata sebagian besar kawan-kawan sudah bisa mulai dari atas gitu. Artinya mudah-mudahan bisnisnya kalau kita mulai dari atas menurut Robinson. Oke, sebentar saya coba close dulu notate-nya. Sip. Ya. Ini katanya Mbak Dian esensinya gitu. Jadi makin ke atas itu sebenarnya peluangnya makin besar. Tadi yang disampaikan Bu Diah ya. GSD itu grupnya Telkom yang mengelola building, Mbak Dian. Building management, kemudian bisnis di sana gitu. Kalau kita bisa masuk ke atas, artinya window of opportunity-nya lebih luas. Ini yang digambarkan di modelnya Robinson ini. Kawan-kawan, kalau kita menunggu di 4, kemudian ternyata ada yang nyegat di 3 atau 2, kira-kira bakal dapat nggak? Enggak dapat, Pak. Iya, nggak dapat. Atau kansnya kecil lah. Betul, Bu. Kansnya kecil. Jadi ada model-model yang istilahnya tuh gini kita kalau di B2B itu. Dia mengumumkan mencari supplier tapi sebenarnya sudah punya jagoan. Ya, sering mendengar ya? Ya. Ya, Pak. Itu karena kita masuknya di 4, Bapak Ibu. Artinya gimana biar kita bisa jadi jagoannya juga, atau paling tidak kita menetralisir kalau ada jagoannya, maka idealnya kita masuknya di level yang lebih atas. Bagaimana bisa masuk ke level yang lebih atas? Tadi Pak Wilson udah nyebut tuh resepnya tuh. Relationship. Ya, relationship, Pak. Relationship. Nah, di era kemarin-kemarin, biasanya saya langsung mengiyakan tuh, relationship. Oke, relationship. Nah, yang kita alami beberapa tahun terakhir, terutama di segmen customer tertentu, itu ternyata relationship nggak cukup. Pada saat customer itu benar-benar memerlukan expertise yang sesuai dengan bisnisnya, maka relationship itu perlu dilengkapi dengan industry knowledge. Bapak, Ibu-ibu yang mengelola industri tertentu, kalau tidak punya keterampilan atau pengetahuan terkait industri tersebut, kira-kira bisa ngidentifikasi nomor 1 nggak? Susah, Pak.
Susah ya, Pak? Enggak. Susah. Ya. Kurang pede Pak Suwan kalau nggak tahu industrinya untuk Ya, betul. mendekati pelanggan. Iya. Jadi kira-kira Pak Wilson apa yang Bapak lakukan? Jadi pengen tahu nih, pengen diskusi juga. Ya paling harus ini Pak, update knowledge tentang industrial pelanggan dan juga product knowledge yang berkaitan dengan industrial pelanggan kita, Pak. Oke. Kalau boleh tahu Bapak biasanya megang industri apa, Pak? Bapak account manager atau di role mana? Iya, Pak, di account manager, Pak. Oke. Megang industri apa biasanya, Pak? Terakhir sekarang ini saya baru saja, Pak, baru 5 bulan di industri hospitality, Pak, tourism dan hospitality. Wow. Kebayang ya Mbak Dian ya, yang megang industri hospitality sekarang akan seperti apa? Ya. Berat, Pak. Sabar. Iya, lagi suffer industrinya, Pak. Kalau Bapak baru megang, mungkin saatnya Bapak berkontribusi. Kalau saya bilang, kalau pakai konsepnya Pak Gilmore tadi, Pak, hospitality industry yang lagi suffer itu saatnya transformatif, Pak. Kemarin saya dapat cerita dari kawan-kawan, ada satu hotel yang kemudian nambah bisnis, Mbak Dian. Mungkin Pak Wilson juga tahu. Selama ini dia punya orang-orang MI, mechanical electrical ya, kalau di hotel itu kan ada orang-orang yang tertentu yang ngelola mechanical electricalnya di hotel. Urusan kalau liftnya rusak, kemudian listrik dan lain-lain, itu ternyata karena mereka tidak ada job di dalam, mereka akhirnya diminta nyari job di luar gitu. Jadi kebayang nggak ada industri, ada hospitality yang kemudian punya salah satu line of bisnisnya adalah instalasi mechanical electrical gitu. Tapi itu terjadi sekarang. Kalau di bisnis sih biasa aja sih, itu yang kita sebut sebagai pivot kan. Kalau satu pintu tertutup, maka kita mencoba cari pintu yang lain, karena bagaimanapun kita perlu hidup kan, bisnis juga perlu hidup. Oke, makasih Pak Wilson, sharingnya keren. Jadi problem recognition itu memang tidak sekedar relationship teman-teman, tapi bagaimana memahami industrinya. Dan pada saat saya tambahkan satu parameter lagi yang kita sebut sebagai digital, transformasi digital. Memang dengan COVID ini transformasi digital menjadi dipercepat. Setuju nggak teman-teman? Setuju ya? Setuju, Pak, setuju. Tadinya saya perlu waktu yang lama di model pembelajaran online. Beberapa bulan yang lalu meminta untuk banyak online, tapi tidak dipenuhi karena teman-teman masih suka belajarnya datang ke kelas. Begitu COVID, ternyata ya mau nggak mau harus online gitu. Jadi ternyata transformasi itu bukan diminta oleh direktur, bukan diminta oleh direktur SDM, tapi diminta oleh COVID ternyata. Nah, dipaksa, Pak. Dipaksa, benar Bu. Nah, dengan digital itu, saya nambah satu lagi tuh, kapabilitas yang diperlukan, yaitu kapabilitas untuk memahami caranya bekerja di era digital. Dan saya untuk simplifikasi coba ajukan satu untuk kesempatan kita kali ini, apa yang disebut dengan model agile. Ada beberapa referensi tentang agile, ini salah satu yang menurut saya relatif simple. Di buku ini, agile itu pada dasarnya 3 katanya. Kawan-kawan biasanya menerjemahkan agile ke bahasa Indonesia apa ya? Apa ya? Badian apa biasanya Badian agile itu? Lincah. Lincah. Apa lagi? Tangguh. Apa? Tangguh. Cekatan, tangguh, gesit. Yes. Siapa yang bilang tangkas tadi? Keren. Jadi saya belajar, saya ini belajar dari ada guru saya juga, ada profesor guru saya, katanya bahasa Indonesia yang lebih tepat nuansa agile-nya itu adalah tangkas. Karena tangkas itu kan menggambarkan sesuatu yang sangat positif ya, sangat positif, fleksibilitasnya dapat, kemudian tadi ada yang bilang apa tadi? Smart. Agile itu
ya itunya dapat, jadi nuansa-nuansa positifnya dapat gitu. Tangkas itu kalau kita ngasih gambaran ke orang, tentunya orang yang benar-benar bisa melakukan hal-hal yang diperlukannya pada waktu yang tepat. Nah, menurut Matt Lemay di bukunya tentang Agile for Everybody, esensinya 3 kata dia Agile itu. Yang pertama, customer centricity. Kenapa kita perlu customer centricity? Karena kita tangkas itu bergeraknya di seputaran customer. Kalau kita tangkas tapi tangkas tidak di seputaran customer, kita nggak dapat bisnisnya katanya. Esensinya kan gitu ya. Apalagi kita memang di B2B, kita di marketing gitu. Melakukan kegiatan yang agile itu perlu di sekitaran customer. Kemudian yang kedua, bagi dia tangkas adalah kolaborasi. Karena seringkali kita tidak bisa sendiri memenuhi kebutuhannya pelanggan, memenuhi ekspektasinya pelanggan itu nggak bisa sendiri. Kolaborasi kuncinya kata dia yang kedua. Nah yang ketiga ini penting. Kalau pertama dan kedua, menurut saya teman-teman account manager, kita di account management sudah biasa itu. Karena account management, account itu kan sama dengan customer ya. Mengelola customer. Artinya customer centricity pasti dong. Nggak ada account management yang tidak customer centricity, ya nggak? Kita bahkan suka mendefinisikan bahwa produk itu sebenarnya nomor 2 gitu. Kalau ada sesuatu solusi yang diperlukan pelanggan dan tidak ada di produk yang kita punya, ya kita define produknya gitu. Kita bikin solusinya. Itu karena kita sudah saking customer centric-nya tuh. Kemudian kolaborasi, iya kita di account management kolaborasi, kita nggak kerja sendiri. Paling nggak kawan-kawan account manager yang ketemu pelanggan biasanya didukung oleh timnya yang di belakang gitu, ada tim desain solusi atau sales engineer-nya, ada tim administration-nya dan lain-lain kolaborasi. Nah, yang biasanya kelewat dalam konteks agile yang ketiga. Kenapa eksperimentasi ini penting? Saya kira dari nature dunia digitalnya sendiri ya. Teman-teman ada yang pakai aplikasi ojek online nggak? Ada. Ada, Ya. Pak. Pasti. Suka ngamatin nggak? Pasti. Pasti atuh. Pasti ya. Suka Sekarang ngamatin nggak? WFH kalau kirim file tuh pakai Gojek, Pak. Ah, betul, Bu, betul. Kirim dokumen ya, Bu. Bukan pakai Gojek. Iya, betul. Iya. Ya. Ibu suka ngamatin nggak? Gojek itu dalam sebulan berapa kali berubah aplikasinya? Baru tadi perhatikan berubah aplikasinya. Betul. Biasanya cuma saya lihat gosip. Iya. Selalu berubah. Selalu berubah. Saya tahu mereka pakai konsep ada yang disebut sebagai Scrum. Scrum itu salah satu metode di Agile. Itu bisa jadi setiap 2 minggu ada perubahan. Kira-kira kenapa mereka berubah secepat itu? Memenuhi keinginan pelanggan. Iya. Biar pelanggan tidak bosan. Yes. Yes, apalagi? Situasi, Pak, dan lingkungan. Iya, Bu, benar, Bu. Situasi yang seperti apa, Bu? Nangkap peluang. COVID terutama. COVID, benar. COVID. Nangkap peluang, benar, Pak Agus. Nangkap peluang. Nangkap peluang. Jadi, kawan-kawan itu sudah punya yang disebut sebagai Big Data Analytics, sehingga sewaktu mereka melihat tren tertentu, mereka langsung mengubah aplikasinya. Secepat itu tuh, secepat 2 minggu itu. Kira-kira perusahaan Bapak Ibu bisa nggak nyaingin mereka? Nggak. Susah. Yang optimis dong, Pak. Bisa. Jalannya terlalu panjang. Bisa. Iya. Jadi itulah yang kemudian men-trigger kita untuk mencoba melakukan hal itu juga gitu. Jadi di account management pun menurut kita kenapa tidak gitu, kita coba model yang kita sebut sebagai eksperimentasi. Jadi customer centricity-nya kita sudah punya karena kita sebutnya account management, kolaborasinya kita sudah terbiasa paling tidak di lingkungan kita internal, kemudian di beberapa supplier, yang belum adalah eksperimentasi. Nah, bagaimana kita melakukan eksperimentasi di account management? Ini satu model yang saya tawarkan, sudah saya cobakan di kawan-kawan. Tadi sih sekilas saya lihat ada yang ikutan juga di sini. Mudah-mudahan nanti bisa ikutan testimonial nih.
Mas Joko atau siapa tadi yang gabung. Silahkan kalau mau testimonial. Kalau saya ditanya, apakah eksperimentasinya berhasil? Saya bilang, saya belum puas. Walaupun saya sudah diminta lagi untuk merunning batch berikutnya ini untuk eksperimentasi. Jadi udah ada repeat order, Mbak Dian. Kita biasanya, kalau di sales kan kalau ada repeat order, salah satu tanda bahwa pendekatannya berhasil ya. Walaupun secara finansial belum tahu, karena ukuran kita eksperimentasi di metode kan bisa jadi 1-2 bulan belum kelihatan. Oke, jadi saya ulangi lagi, esensinya di Agile atau Agility adalah customer centricity, kolaborasi, dan eksperimentasi. Dan pada saat kita akan menjalankannya di account management, apa yang berbeda adalah eksperimentasinya. Tadi saya sempat menyebut Scrum, dan itu yang secara esensial kita implementasi di Agile Account Management. Jadi kalau mau gambarnya, kurang lebih seperti ini sebenarnya. Kawan-kawan sudah familiar dengan tahapan di account management dong ya? Mulai dari melakukan account planning, itu kalau di materi sebelumnya yang saya singkat dengan care, mudah-mudahan masih pada ingat. Bagaimana kita cek kondisi atau profilnya pelanggan itu kan C ya. Jadi esensi account management adalah care. Care kita caring terhadap pelanggan, tapi care itu juga singkatan. Kita mulai dari cek profilnya pelanggan, jadi kondisi bisnisnya seperti apa, kemudian lakukan analisa terhadap pain and gain, A-nya analisa. Kenapa kita analisa pain and gain-nya? Karena dengan mengetahui pain-nya dia, apa yang jadi permasalahan, kemudian gain-nya dia, opportunity-nya, maka kita bisa R. Kita rencanakan apa yang perlu kita berikan untuk jadi solusinya dan pain reliever-nya. Setelah itu kita E, C-A-R-E, eksekusi. Nah, tahapan account plan, kemudian proposal itu udah mulai masuk eksekusi. Setelah kita nawarin, kemudian ada proses deal, kawan-kawan biasanya menyebutnya ada proses negosiasi di situ, terus delivery. Delivery itu kita sudah sampaikan, sudah berikan, kemudian kita ada proses penagihan, pembayaran, billing, dan lain-lain. Nah, idenya adalah bagaimana tahapan yang tadinya kita lakukan secara sekuensial seperti itu, kemudian kita lakukan proses eksperimentasi dan iterasi. Jadi, kita pakai model Scrum, di mana Scrum itu biasanya dipakai untuk pengembangan aplikasi. Di sini ada pengembang aplikasi yang mungkin bisa bercerita lebih detail bagaimana Scrum di aplikasi, tapi kita coba jalankan itu di account management. Nah, bagaimana melakukannya? Pertama, Scrum itu, atau ya kita pakai Scrum aja biar lebih simpel. Scrum itu ada proses yang namanya planning, sprint planning. Jadi di periode 2-4 minggu itu selalu diawali dengan yang disebut sebagai sprint planning. Apa yang dilakukan di sprint planning? Kita mengidentifikasi hal-hal apa yang akan kita lakukan selama periode status sprint. Dia nyebutnya 2-4 minggu itu satu sprint. Itu disebut sebagai product backlog. Kalau dalam konteks account plan, misalnya kita buatkan profile backlog. Backlog itu ya to-do list lah kalau gampangnya. Setelah melakukan planning, kemudian anggota timnya mulai memilih bagian mana yang akan dia kerjakan secara fokus dalam 2-4 minggu. Kemudian setiap hari itu ada proses yang namanya daily scrum. Mungkin sekarang sudah nggak daily stand up karena harus WFH. Biasanya kalau sebelum pandemi COVID itu setiap pagi sekitar 15 menit ngumpul 3-4 orang, kemudian satu persatu berbicara mengupdate apa yang sudah dilakukan sampai saat itu, kemudian apa yang akan dilakukan, kemudian dia bercerita kalau ada permasalahan. Kalau di kita di sales sering kita sebut sebagai sales briefing. Ya kurang lebih sama lah, cuma ada pola yang membuat mereka lebih simpel kalau melakukan stand up atau daily scrum. Itu dilakukan tiap hari sehingga akan membentuk, kalau tim itu kebentuk kohesifnya gitu. Teamwork-nya kebentuk. The sprint
ada dua yang dilakukan. Satu disebutnya sprint review. Sprint review itu melakukan evaluasi terhadap pekerjaannya atau aktivitasnya, atau terhadap backlog tadi. Di awal kita menetapkan ada 10 hal yang perlu kita selesaikan dalam 2 minggu, kemudian setelah 2 minggu kita lihat dari 10 ini yang mana sudah selesai. Kalau di situ disebutnya done. Nah, yang menarik teman-teman, dan ini menurut saya bisa segera kita jalankan di kita di account management, selain review, ada yang disebut sebagai retrospektif. Nah, kira-kira apa nih bedanya? Mbak Dian, kalau ingat kata-kata retro, yang kebayang apa ya? Kalau saya langsung ngebayang waktu itu tuh ada apa? Kayak film gitu, tapi terus film retro ya? Iya. Iya. Aduh, kalau saya. Saya juga awalnya juga bayangin gitu retro, tapi begitu saya baca ternyata filosofinya menarik. Karena retrospektif ini di dunia agile, terutama di Scrum, artinya yuk kita bareng-bareng melihat cara kita bekerja. Jadi tidak sekedar hasil kerjanya, tapi cara kerjanya yang dilihat itu. Jadi menarik ya, bagaimana suatu tim yang setiap hari punya cara berkomunikasi dengan stand up, di akhir periode yang 2 minggu, dia kemudian mereview cara bekerjanya. Nah, termasuk cara bekerja, itu kalau saya bikin sprint retro, bagaimana satu orang berkomunikasi dengan orang yang lain. Apakah lebih efektif pagi hari, siang hari, malam hari, jam kerja, di luar jam kerja, kemudian tone yang dia pakai, media yang dia pakai, itu semua dibahas di retro. Nah, ini menarik karena begitu selesai satu sprint, kemudian setiap orang punya awareness, punya pemahaman terhadap bagaimana cara orang lain berkomunikasi, bagaimana cara tim ini bekerja. Jadi kebayang ya, kalau ini diulang, kalau kita punya 4 sprint, artinya akan ada 2 minggu, 2 minggu, 2 minggu, bisa jadi 8 kali gitu. 8 kali kita melakukan proses review terhadap kerja tim kita. Kalau semuanya bisa mengambil pelajaran yang bermakna dari sana, kan kebayang ya, di situ disebutnya incremental kemampuan dari tim itu gitu. Oke, mungkin saya akan berhenti di sini dulu, teman-teman, sambil kita coba diskusikan gitu. Jadi ini yang saya sebut sebagai agile account management. Bagaimana konsep agility, terutama eksperimentasi, itu kita adopsi, kemudian kita masukkan ke bagaimana kita menjalankan account management. Esensinya apa? Esensinya proses ini menurut saya, dan sudah kita eksperimentasi setidaknya di 6 tim kalau di kita, kemudian di tahun 2018-2019 itu ada sekitar 12 line of business. Ini memungkinkan kita memanjat dari sekedar supplier search tadi ya, di langkah keempatnya model Robinson tadi, menjadi lebih tinggi gitu. Menjadi mungkin bisa di titik paling atas. Identifikasi pada saat customer baru mengidentifikasi problem di kantor dia, kita sudah hadir itu. Oke, silahkan. Ada yang mau respon? Yuk, mari Bapak Ibu, bagi Anda yang ingin merespon atau sekaligus ingin bertanya, mungkin silakan Bapak Ibu. Mumpung nih ada waktunya. Apakah ada yang mau merespon? Halo? Bergerak di bidang account management juga. Makanya saya mungkin nanti banyak berdiskusi dengan Mas Subhan di luar dari sesi ini untuk bisa memberikan nuansa yang positif atau yang bisa dikembangkan di PT Inti, Pak. Mungkin Pak Bontang, Pak Dwi, dan Pak Kosasi bisa
berkenalan sekaligus menanyakan hal-hal apa yang sudah dijalankan di PT Inti. Karena saya pun juga baru masuk, jadi perlu pembelajaran. Terima kasih. Makasih Pak Anwar. Mbak Dian, Pak Sandi, PT Inti ini kayak saudara kalau sama kita sih. Sama-sama luar di biasa. Bandung, kemudian industrinya sama. Makasih nih, kebanggaan tersendiri saya dihadiri oleh kawan-kawan dari Inti. Kalau Pak Anwar memang senior saya. Semoga bisa saling bersinergi ya nih kawan-kawan dari siap. ini. Keren banget. Luar biasa. Ada komentar lain barangkali? Ini silakan Pak Bontang, ada yang mau dikomentari. Sudah kembali bersama dengan kita. Ya, sorry tadi saya kehilangan. Kawan-kawan, siapapun yang mau berkomentar, langsung di-unmute diri Anda dan langsung Anda bisa langsung berkomentar untuk meramaikan diskusi kita. Ini keren banget tadi ya, kupasan dari Pak Subhan ini. Silakan. Ya, baik Pak, nyoman Pak, PT Inti. Silakan Pak timnya Nyoman. Pak Anwar nih. Jadi kami sendiri dalam kegiatan operasional account manager, kami sering menerapkan agile metodologi ini. Karena sangat membantu kami dalam mendeliver suatu solusi ke customer. Jadi mulai dari merencanakan, membuat proposal, mendilkan apa yang menjadi kebutuhan customer, kemudian kita bisa berhitung delivery sehingga budgetnya bisa terukur. Karena barang dan jasa harus bisa terdeliver tepat waktu, dan tepat jumlah, dan tepat nilai. Nah, ini yang dari dulu kami terapkan dalam melaksanakan kegiatan operasional pemasaran, Pak. Apalagi kita dalam memberikan suatu solusi, khususnya IT, itu dengan metode Scrum ini sangat terukur, Pak. Nah, itu yang kami sering lakukan dan manfaatnya kami sudah rasakan dalam hal menyelesaikan suatu pekerjaan, apalagi pekerjaan yang menggunakan anggaran APBN. Jadi harus waktu tidak boleh lewat dari batas yang ditentukan. Apalagi masa pekerjaan kadang terbatas, di akhir tahun kita kadang-kadang punya waktu hampir pernah itu 1,5 bulan harus selesai proyek yang lumayan besar nilainya. Jadi benar-benar harus menggunakan satu metode yang agile sehingga semua sumber daya, baik yang internal dan eksternal, bisa menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Seperti itu. Itu mungkin yang pengalaman kami, Pak, di operasional pemasaran dan penjualan ya, Pak. Kami sangat senang bisa join malam ini. Nah, saya sendiri sekarang nanti satu tim dengan Pak Anwar juga. Kami sangat senang dan bangga bisa ikut malam ini. Terima kasih. Saya Nyoman Sudiana dari Bandung, Pak. PT Inti. Hei, keren. Tepuk tangan dong. Makasih banget Pak Nyoman. Saya nggak janjian loh Pak Sandi, Mbak Dian sama Pak Nyoman. Ternyata ada testimoni metodenya bisa dipakai. Supporternya banyak. Dariung orang Bandung ya Pak Subhan ya. Iya Kang Madu. Sama-sama di Bandung. Monggo dilanjut Pak. Makin membuktikan bahwa dengan agility ini bisa membuat proyek-proyek yang waktunya sempit pun masih bisa terlaksana dan deliver dengan baik ya. Wah, luar biasa ini testimoninya makin menguatkan. Yuk, silakan Pak Subhan dilanjut. Ya, makasih. Saya pengen dapat testimoni juga atau komen dari teman-teman terutama yang agak kontra karena memang mungkin tidak mudah ya. Saya rasakan sini tidak mudah. Jadi pertanyaannya gini, kawan-kawan ada yang bisa kira-kira secara singkat mengevaluasi nggak atau melakukan ya mungkin secara sederhana gitu. Kalau ini mau diimplementasikan di organisasinya teman-teman, kira-kira hambatannya apa? Mungkin kawan-kawan yang AM nih terutama. Kebayang nggak tadi kerjaannya itu? Ada suatu yang perlu direncanakan dulu di awal, semua sepakat, kemudian dijalankan 2 minggu, ada review, ada retro, kalau gagal atau kalau tidak berhasil di-pivot, dialihkan, kemudian membuat sesuatu lagi. Bagi kawan-kawan kira-kira gimana? Silahkan kawan-kawan.
Karena secara konteks setiap organisasi itu punya istilahnya kemampuan daya aplikasi yang berbeda-beda ya. Siapa tahu di kawan-kawan ada tantangan, challenge yang membuat hal ini tidak mudah untuk diterapkan. Silakan berbagi dengan Pak Subhan, silakan. Yuk, mari Bapak Ibu, bagi yang mau share, boleh ini gunakan waktu Anda buat share. Ya, Biar kita boleh kami, boleh kami tambahkan, Bu? Bapak? Boleh. Ya, pengalaman kami waktu awal-awal penerapan metode ini tahun 2004 ya, sampai 2009, karena perubahan tim kan sering berganti tim. Dan semua tim punya metode tersendiri. Metode PDCA dan sebagainya. Nah, kemudian kalau Scrum ini perlu teamwork yang kuat, karena checklist harus termonitor tiap hari, tiap saat. Nah, kadang-kadang disiplin untuk reporting progress itu terkendala antara manajemen project yang kita rancang dengan reportingnya dan kontrolnya kadang-kadang terabaikan karena perbedaan persepsi para tim. Jadi penerapan ini sukses kalau diawali dengan briefing ya. Pengalaman kami untuk proyek yang kritis, kita persamakan persepsi antara tim kita dengan tim eksternal kita. Terutama proyek APBN, biasanya user menerapkan PMU, jadi ada konsultannya. Konsultannya menerapkan metode yang berbeda. Itu kadang-kadang membuat antara yang kita inginkan dengan konsultan inginkan, itu kan achievementnya beda. Sedangkan yang kita khawatirkan kan denda, blacklist, nah seperti itu. Kalau konsultan kan mereka kadang-kadang mengabaikan itu. Pokoknya diserahkan ke kita. Kalau konsultannya nggak profesional, kalau konsultannya profesional, perusahaannya benar, tenaga ahlinya benar, kita akan mudah mencari solusi untuk penerapan ini. Dan ini sangat membantu dalam implementasi proyek. Mungkin itu dari kami. Oke. Terima kasih Pak Nyoman. Terima kasih Pak Nyoman. Oke, ada lagi yang lain. Saya juga sekalian mau remind ke Pak Subhan. Waktu kita tinggal berapa ini? 13 menit. Oke, baik. Ada masih 13 menit. Saya mau tampilkan satu lagi. Ini yang kita ada yang mau komen, Pak Saad, kayaknya angkat tangan. Boleh, Pak, sedikit. Silakan, Pak. Ya, makasih, Pak. Senang sekali bisa gabung. Yang pengen saya coba tanyakan terkait dengan tingkat yang tertinggi tadi, Pak. Tingkat yang disebut sebagai problem recognition. Kalau misalnya kita berada di tingkat yang paling tinggi tadi, problem recognition, Pak, kayaknya bekal tadi nggak cuma sekedar jalin relasi ataupun mencoba memahami problem, tapi juga sudah langsung dengan solusi. Kalau saya ngelihat ya, yang paling tinggi tadi, kalau misalnya kita bisa atas di yang paling tinggi tadi, proaktifnya adalah si account tadi mestinya bisa memberikan solusi secara cepat, dalam pengertian bisa jadi tingkatan berikutnya setelah problem recognition mencoba untuk mengarah ke arah general description of needs, segala itu bisa menjadi account-nya yang melakukan guidance terhadap customer tadi gitu. Sehingga kalau menurut saya mungkin di tingkat problem recognition tadi, AM mestinya terbekali dengan technical solution juga gitu ya. Betul gitu nggak, Pak, kira-kira? Ini kebetulan saya memang bukan orang AKM, bukan orang AM, Pak. Saya dari manajemen SDM. Makasih. Siap. Meresponnya Bapak kayaknya pas banget ini, karena begitu perlu saya jawab, saya memang harus buka slide berikutnya nih, Mbak Dian. Izin saya share screen lagi ya. Gitu ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Pada saat kita bicara agile account management, ini yang kami bersama kawan-kawan di tim coba formulasi, memang tidak bisa sendirian, Pak. Jadi pada saat kita bicara
being agile account management itu kita tidak menyebutnya agile account manager. Nah, ini tim, mungkin ya tim. Oke. Jadi di dalamnya memang perlu apa yang Bapak sampaikan tadi, orang yang bisa membantu si account manager mendefine solusi kalau dia tidak bisa sendiri. Kadang-kadang kalau kita lihat kan ada juga yang punya kemampuan teknis ya, tapi kalau tidak berarti dia perlu itu. Kemudian perlu yang biasanya kita kelompokkan sebagai administrative support itu hal-hal yang lain gitu, karena seringkali di level itu kan tidak hanya bicara teknis Pak, ada banyak hal non teknis juga yang perlu dibuat gitu. Nah, yang kita lakukan untuk mempercepat terbentuknya tim, jadi bukan sekedar 3 kelompok yang berbeda yang bekerja masing-masing. Saya kemarin diingatkan bahwa kan beda antara gerombolan, kelompok, dan tim katanya. Kalau biar kebentuk tim, perlu yang disebut sebagai agile coach-nya gitu, atau kalau lebih simpel kita sebutnya scrum master yang bisa membantu dia untuk melakukan metode ini dengan baik. Kemudian mentor. Mentor ini kalau kita lihat, saya gambarin sebelah kiri itu model organisasi agile yang modelnya kayak kembang api itu dengan organisasi hierarki. Biasanya agile ini tidak terlalu bersahabat dengan hierarki. Karena model bekerjanya kan dia model bekerja yang cair gitu ya. Nah, sehingga biasanya perlu mentor. Mentor ini diantaranya yang bisa menghubungkan bagaimana mekanisme bekerja agile apabila membutuhkan counterpart yang sifatnya di birokrasi, organisasi hierarki. Mentor ini akan bantu lebih ke seperti itu. Jadi menjawab pertanyaan Bapak tadi, betul Pak. Makin ke atas kita, maka kemampuan untuk mendefine solusi secara agile juga makin tinggi. Bahkan di tim kita kemarin sampai lebih jauh Pak. Bahkan agile kontrak pun idealnya berlaku gitu. Oke, itu mungkin jawaban saya. Kita masih punya waktu 10 menit ya Mbak Dian ya. Makasih Pak Saad. Makasih Pak Suman. Ya. Silahkan kalau masih ada yang mau komentar. Saya tahu di sini ada banyak senior saya. Monggo silahkan. Ini bukan sesi satu arah, tapi diskusi. Silahkan Pak. Izin Pak. Mau bertanya Pak Suban. Oh, silakan. Oh, Pak Wilson, Pak Daniel, Pak Wilson dulu. Oke, silakan. Ya, Pak Suban, mau saya tanyakan, ini untuk menjalankan Scrum ini, peta peran anggota yang ada dalam tim itu seperti apa ya Pak ya? Siapa yang bertindak sebagai Scrum Master, siapa yang menjadi coach gitu? Kira-kira apakah ada peta perannya seperti itu Pak? Terima kasih Pak Suban. Siap, Pak Wilson. Yang pernah kami lakukan itu Scrum Master-nya di luar dari timnya. Kemudian mentornya juga otomatis di luar dari tim. Jadi timnya dibentuk, ada account manager-nya, kemudian ada orang solution-nya, kemudian ada sales engineer mungkin di tempat lain disebutnya, ada admin support-nya, kemudian ada yang memandunya, yang diperankan oleh orang di luar tim itu yang disebut sebagai Scrum Master. Kalau kita lihat prakteknya di Scrum, itu memang biasanya terpisah ya Pak, Scrum Master-nya gitu. Kita sekarang lagi coba eksperimentasi lagi bagaimana Scrum Master itu diinjek di kawan-kawan yang ada di operasional, yang dekat dengan tim itu. Lagi kita kawal juga. Kita akan coba review lagi di periode berikutnya gitu. Kalau menurut Pak Wilson seperti apa? Saya jadi pengen tahu juga kalau menurut Bapak. Ya, terus terang Pak, ini Scrum ini saya juga baru nih pertama kali mengikuti, baru tahu gitu Pak. Jadi bayangan saya pertama tadi AM itu menjadi Scrum Master atau ya seperti itu sih Pak. Tapi saya berpikir juga dengan ya misalnya kita di Telkom, AM itu kan selain AM ada juga manajer manajer dan lain-lain gitu. Nah, itu untuk peta perannya
Itu yang saya masih bingung Pak dalam menghandle suatu project atau suatu sales activity seperti itu Pak tadi. Ya, kalau mau agak detail ke Scrum, di Scrum itu ada namanya role. Role itu adalah peran-peran yang dimainkan di Scrum. Selain Scrum Master, yang krusial itu menyebutnya Product Manager. Kemarin kita coba redefine account manager dalam konteks melayani pelanggan, kemudian mengembangkan solusi di dalam organisasinya untuk melayani pelanggan, maka pada dasarnya kalau kita pakai silanya Scrum ya Pak, dia jadi product owner-nya gitu, PO bukan product manager, PO jadi product owner-nya. Karena fungsi product owner itu menerjemahkan apa yang jadi requirement-nya pelanggan untuk dikembangkan di development team. Jadi Pak Wilson, kalau saya AM itu bukan Scrum Master, Pak. Scrum Master itu ada satu role lagi di luar tim itu yang akan membantu mereka bekerja. Kalau AM-nya kita akan define sebagai Product Owner. Tapi dalam bahasa Scrum ya. Nggak berarti kemudian AM jadi Product Manager, bukan. Dalam bahasa Scrum, Product Owner. Karena yang memahami pelanggan itu kan AM kan. Sehingga pada saat timnya mengembangkan solusi, maka AM lah yang bisa mengidentifikasi solusi seperti apa yang dibuat. Makasih Pak Wilson. Menjawab nggak kira-kira? Ya, makasih Pak Subhan. Jadi agak ada bayangan, Pak. Baik, terima kasih Pak Subhan. Terima kasih. Oke, berikutnya Tadi Pak Daniel kayaknya Mbak Diana. Iya. Itu. Halo, Pak Daniel, apa kabar? gimana kabarnya? Sehat. Sehat, Baik, kabarnya sehat. baik. Kangen nih. Iya, Pak. Pokoknya kemarin aku bilang sama Dian, saya harus masuk kelas ini. Karena kelas sebelumnya nunggu di luar. jangan ngomong ya Pak, yang kemarin Galatius. Ya, thank you. Senang Pak Subhan ketemu lagi kita di virtual ya. Udah lama nggak ketemu nih. Aku mau tanya aja sekaligus mendapatkan insight dari Pak Subhan tentang account management. Yang harus agile itu di topik ini ya Pak. Ya. Di topik ini, yang harus agile itu kitanya sebagai account management atau prosesnya. Karena yang saya pahami, kayak tadi contoh-contoh dari Gojek dan lain sebagainya, kitanya kalau dari konsep tadi juga, konsepnya kitanya mesti agile, account manajernya. Kayak gitu. Nah, lalu ada beberapa proses yang harus kita ikutin. Nah, proses itu kan udah ada tuh. Kalau contoh dari teman-teman dari yang Telkom, PT Inti gitu, memang kalau B2B kadang-kadang itu rule-nya udah ada tuh. Tek, 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 jalanin kayak gimana, lead-nya kayak gimana, jalanin. Nah, sedangkan saya kan, Pak Subhan tahu lah ya, bisnis digital. Saya dari umur 28 udah jadi account manager sampai hari ini. Jualan terus. Menurut saya, yang mesti agile tuh saya gitu. Kadang-kadang dari beberapa step tadi, kita tetap solusi yang merecognize ada problem atau enggak, itu pasti menjadi value di klien. Karena kita mengidentifikasi, waktu kita datang dengan solution. Karena kita udah tahu problemnya apa. Instead of kita nunggu tender nih, tunggu undangan. Dipotong Kompas kita, pas kita udah dipotong tuh, kecuali memang nggak ada yang lain ya, kita the only one kan, kayak gitu. Nah, saya butuh insight dari Pak Subhan yang memang pengalaman, literatur, memang sehari-harinya kayak gini. Karena kalau saya kan implementer aja Pak, teorinya belakangan. Thank you Pak Subhan. Ya, makasih Pak Daniel. Kalau Bapak bisa saya bilang born agile Pak. Dari lahir udah agile. Jadi agak berbeda dengan organisasi yang memang tadinya tradisional hierarki. Jadi kalau Bapak saya bilang memang born agile sehingga prosesnya memang Bapak sudah define sebagai proses yang agile. Jadi mengagilekan orang dalam konteks membuat Bapak lebih tangkas memahami industri, ya itu menjadi esensial. Tapi bagi organisasi yang secara tradisional dibentuk secara hierarki, yang kami rasakan Pak, itu lebih penting mengagilekan prosesnya dulu Pak. Makanya di gambar terakhir saya itu sebagian saya ubah jadi kembang api gitu, karena dia biar lebih agile tuh diubah strukturnya gitu. Dan itu di eksperimentasi terakhir yang kami lakukan, kami rasakan sebagai salah satu key point-nya gitu. Jadi prosesnya, strukturnya, mekanisme kerja itu yang dibuat lebih agile sehingga bisa mensupport kawan-kawan yang memang perlu kita dorong untuk lebih agile. Kapan-kapan kami perlu benchmark ke tempatnya Pak Daniel nih.
sebagai orang yang born digital, born agile. Oke, thank you. Nah, justru ketika Pak Subhan menjelaskan itu, saya lagi lihat nih, sekarang kan lagi ngamatin nih, apalagi dengan COVID, dengan era digital, dengan adanya e-commerce gitu kan, bersaing. Selain Telkom menjadi giant, pasti yang lain-lain tuh kan harus cepat ngikutin ya Pak. Nggak bisa lagi kaku, nggak bisa lagi kayak 11 tahun, 10 tahun yang lalu lah. Apalagi 5 tahun ke depan aja, kita lihat dengan adanya pandemi COVID-19 ini aja akan merubah customer behavior dan lain sebagainya gitu loh Pak. Nah challenge-nya apa Pak? Yang terbesar ketika teman-teman kita nih, ketika yang secara struktural udah oke di sana, lalu Bapak mengusulkan gimana mereka agile, nah adaptasinya gimana? Kalau dari beberapa pertanyaan tadi kan saya coba ngamatin, iya ya, ini tantangannya besar nih. Tantangan orangnya, kayak gitu. Apalagi nanti orangnya terus balik ke organisasi, membawa sebuah perubahan kan, kayak gitu loh. Itu sih Pak. Ya, kalau mau dijawab singkat, melepaskan otoritas. Thank you Pak, singkat, padat, jelas. Implementasinya yang susah Pak ya. Thank you Pak. Oke. Ya, Mbak Dian, saya izin satu lagi share screen mungkin sebagai summary. Silakan Pak. Ya. Setelah ini Bapak Ibu baik, kita akan kawan-kawan. foto bersama ya Bapak Ibu. Jadi siapkan untuk videonya ditampilkan. Ya, silakan Pak. Ya. Harapan saya paling tidak kawan-kawan bawa 3 ini, mungkin yang atas lah, sebagian besar account manager mungkin akan kami harapkan paling tidak membawa ini. Jadi proses dari Robinson tadi memang mengajarkan kita untuk jadi trusted advisor tentunya. Tidak cukup kita punya modul produk, karena itu artinya kita akan mulai di titik keempat atau malah kelima jangan-jangan. Proposal baru kita bisa masuk gitu. Jadi untuk memahami bisnis pelanggan, kita perlu jadi trusted advisor. Implement agility dalam 3 hal, customer centricity, kolaborasi itu kita sudah biasa di account management, eksperimentasi mungkin yang perlu kita tekankan. Dan bagaimana agile account management itu kita implementasi dalam konteks account management. Nah, itu dia Mbak Dian sharingnya. Thank you Pak Subhan buat sharingnya yang sangat menarik. Tentang agile ini Bapak Ibu, dan great Bapak Ibu, semoga ini bisa bermanfaat dan Bapak Ibu bisa menggunakan berbagai tips yang sudah disampaikan, dan sangat menarik banget karena hari ini kita kemudian bisa ngobrol-ngobrol sifatnya gitu ya. Jadi lebih banyak sharing-sharing juga dari teman-teman yang melakukan kesulitannya seperti apa, lalu kemudian tantangannya seperti apa untuk ke depan. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita berpisah, saya masih akan memberikan beberapa informasi, tapi mari kita foto bersama dulu ya Bapak Ibu ya. Please don't leave, gitu ya. Yuk, mari kita akan foto bersama, persiapkan video Anda, tampilkan semuanya, kita akan foto bareng-bareng. Nah, oke, sip. Baik, mari kita foto bersama. Ada beberapa nanti ini akan, ada 5 slide. Jadi yang pertama dulu ya Bapak Ibu ya. Yuk, mari siapkan diri Anda. Foto yang tercantik, terganteng. 1, 2, 3. Oke, sip. Bentar, saya simpan dulu. Lalu kemudian yang berikutnya lagi. Yang kedua, siap-siap Bapak Ibu? Sudah? Oke, yuk. Mari kita foto 1, 2, 3. Sip. Oke. Yang berikutnya, yang ketiga, siap-siap. Udah gayanya? Oke, 1, 2, 3. Oke, gaya ya. Yang ketiga, sip. Lalu selanjutnya, mari kita lihat yang keempat, apakah sudah pada membuka atau tidak. Oh, ini ya pada non-aktif ya, yang di belakang ya. Saya ambil foto aja dengan singkat saja. Oke. Baik. Terakhir, yang kelima. Sip. Oke. Nah, baik. Bapak Ibu, terima kasih. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, saya minta tolong Bapak Ibu kembali ngisi. Ini saya share result dulu. Lalu kemudian, sorry. Radian. Saya mau tutup. Radian. Yes. Ya Pak. Materinya bisa disampaikan via email ya? Oh iya, nanti akan disampaikan. Nanti Bapak kirimin aja emailnya, jadi kemudian biar bisa di-sharingkan ya.
Bapak jadi masuknya itu by dari Bu Fani bukan ya? Kalau dari Bu Fani nanti Ya, kemudian disiarkan. dari Mbak Stefani. Oke, siap. Nanti akan disiarkan. Oke. Sip. Oke. Oke, baik. Bapak Ibu, saya mau minta tolong Bapak Ibu sejenak untuk bentar. Bantu untuk mengisi bagian ini. Saya launch dulu. Semoga tidak terjadi problem. Oke. Apakah sudah tampil di tempat Bapak Ibu? Halo? Belum. Belum ya? Belum. Ya, lagi berproses. Emang belum ditampilin. Emang belum ditampilin. Dia cuma kerjain kita doang, belum ditampilin. Udah, kenapa dia fail mulu? Diketawain sih, Pak. Lucu-lucuan ini. Oke. It's okay. Ini kayaknya launching pool-nya lagi bermasalah. I don't know why. Lalu kemudian Mentimeternya juga, saya mencoba tadi dari Menti juga nggak bisa. Mungkin karena udah saking bagusnya ya. So, baik Bapak Ibu, dia tetap tidak mau untuk launch, jadi nggak apa-apa. Sembari itu Bapak Ibu saya mau menginformasikan bagian yang terakhir Bapak Ibu sebelum pada berangkat. Bapak Ibu saya mau menyampaikan bahwa setelah sharing kita kali ini Bapak Ibu, kita masih akan punya sesi ngobrol-ngobrol lagi tomorrow ya Bapak Ibu ya. Bukan tomorrow, dari 2 hari dari sekarang. Nah ini akan saya tampilkan Bapak Ibu. So setelah ini ada facing new normal with resilience skill. Ini salah satu tools yang bisa Bapak Ibu pelajarin juga kalau Anda tertarik Bapak Ibu. Dan bicara soal apakah itu, ini sedikit informasinya dan Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi lebihnya lagi nanti dari di Instagram Anthony Dio Martin ataupun ICAR Excellence ya Bapak Ibu ya. Ini ngomongin soal bagaimana kita meningkatkan resilience skills Anda dengan strategi Anda agar optimal agar mampu menjadi pribadi yang lebih optimis dan memiliki positive emotion. Nah, buat Bapak Ibu yang tadi sempat bilang, aduh kondisi sekarang ini berat banget. Bapak Ibu kita punya 2 tools yang akan dibagikan. Yang pertama dari Bu Helda Tan ini, lalu kemudian yang berikutnya nanti dari Pak Timbul Bapak Ibu. Nah, selain itu Bapak Ibu, ini sekedar informasi. Tadi saya sempat menyebutkan selain MWS ada juga ICAR Excellency. ICAR Excellency adalah lembaga training memberikan banyak training secara publik maupun in-house. Dan sembari kita dalam kondisi pandemi seperti ini, kami sudah menjalankan program online learning selama berapa lama ya waktu itu ya, ada sekitar 20-an program yang kami jalankan dan berdasarkan permintaan dari beberapa perusahaan, mau dong karena mereka menginginkan supaya ada program lagi yang modelnya publik Bapak Ibu. So yang terdekat ini ada 3 pembicara yang akan sharing. Yang terdekat nanti Bapak Ibu ada 3 program. Jadi kita melakukannya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat di siang hari jam 2 sampai jam 5 sore. Yang pertama itu optimizing NLP tools for self-management. Tools NLP penting untuk optimalkan hidup Anda. Bagi Anda yang penasaran apa itu NLP, Neuro Linguistic Program, Bapak Ibu, ikutin aja Bapak Ibu supaya ini bisa Anda jadikan juga sebagai tools, terutama untuk gimana caranya self-management. Lalu kemudian ada lagi nih, kita masih mulai dengan self lagi Bapak Ibu, di minggu yang pertama ini, di 24 Juni, self-hipnoterapi, atasi sabotase diri dan luka batin dengan hipnoterapi, Bapak Ibu. Bagi Anda yang selama ini ngerasa, kok saya sudah melakukan berbagai macam hal, tapi kok kayaknya sial mulu gitu, atau selalu ada tantangan gitu. Nah, Bapak Ibu, jangan-jangan Anda punya tanpa sadar Anda sedang mensabotase diri Anda karena luka batin di masa lalu. Anda boleh mengikuti materi yang satu ini. Yang terakhir di tanggal 26 Juni, self-coaching. Jadi coach pribadi untuk meraih suksesmu Bapak Ibu. Bapak Ibu, Anda sebagai leader, Anda selalu punya tantangan untuk gimana caranya meng-coaching orang lain. Tapi sebelum Anda meng-coaching diri orang lain, coaching diri sendiri dulu dong Bapak Ibu. Pastikan bahwa Anda pun juga bisa menjadi panutan pastinya. Sama halnya dengan apa yang dilakukan oleh Pak Suban Bapak Ibu. Sebelum beliau ngajar, beliau sendiri pasti juga sudah membuktikan lah ya dengan pengalaman beliau Bapak Ibu, sehingga Anda pun juga benar-benar mau mendengarkan dengan baik apa yang
disampaikan oleh Pak Subhan. So, thank you so much Bapak Ibu. Ini sharing-sharing dari Pak Subhan di hari ini. Thank you banget Pak Subhan for sharingnya. Jangan kapok untuk sharing di COC lagi. Buat Anda yang tadi tidak bisa mengikuti full sharing ini, jangan khawatir Bapak Ibu. Anda bisa mendapatkan rekamannya nanti di Anthony Dio Martin Official Bapak Ibu. Anda pun juga bisa ngecek di Instagram kami Bapak Ibu HR Excellency ataupun dari Anthony Dio Martin tentang next program kita. So, sampai ketemu di acara selanjutnya. Thank you so much Bapak Ibu. Terima kasih, terima kasih. Ya. Terima kasih. Ya, makasih Sukses, Mbak sukses Dian. semuanya, sukses semuanya. Makasih Mas Subhan. sharingnya untuk malam ini. Kawan-kawan semua, selamat malam semuanya. Sampai jumpa lagi. Mas Subhan. Sudah ikut pembelajaran ini. Thank you Pak Subhan. Terima kasih ya Pak Subhan. Maaf, feedbacknya malah jadi nggak bisa muncul. Terima kasih Bapak Ibu. Yes, terima kasih Bapak. Saya leave duluan ya, Mbak. Terima kasih. Ya, Terima kasih Pak terima Sandi. kasih. Terima kasih semuanya. Madu. Thank you. Terima kasih semuanya. Sukses dan jaga kesehatan semua. Oke, sampai ketemu ya. Selamat Iya, See you. Thank you, thank you. Oke. Thank you Mbak Intan. Sip. Turun Mas Subhan. Sinyal ya. Baik, thank you, matur suwun. Oke, baik. Bagi Bapak Ibu yang tidak sempat, misalnya saya end meeting dan ternyata Anda belum sempat mengirimkan email Anda, jangan khawatir, kirim saja nanti ke tempat Mbak Fani ya, nanti akan di-share-kan. Filenya sudah ada. Oke, thank you so much. Sampai ketemu. Bye-bye. Bye. Saya end meeting ya. Yeay.